Halo hipster, kembali lagi bersama gue Andi Kanado Surya dan gue adalah seorang product designer di Digital Amuba Telkom dan juga rekreatif. Dan kali ini gue akan membahas tentang fitur baru di Figma, yaitu component properties dan juga layer search. Jadi kita langsung aja hands on di Figma langsung. Oke, jadi mungkin kita bahas component properties dulu ya. Jadi component properties itu adalah salah satu fitur baru di Figma di mana kita bisa membuat properti langsung secara native di Figma tanpa kita harus merubah nama-namanya. Jadi kayak dulu mungkin teman-teman bikin komponen itu variannya tuh berdasar pakai naming gitu ya. Dan itu jujur sangat menyulitkan banget kalau kita awal-awal bikin. Nah sekarang itu nggak sesusah itu. Dan gue akan coba tunjukin. Kita akan bedah satu-satu ya. Jadi kalian bisa coba, gue akan coba bikin button. Gue bikin teksnya dulu. Gue pakai di sini. Kebetulan gue udah ada stylenya. Di sini gue pakai label 16. Dia ukuran fontnya 16 dengan line height 20. Kalian bisa coba sesuaiin aja. Terus di sini gue akan bungkus si text layer ini dengan auto layout. Gue akan kasih dia padding vertikalnya 8, ini let's say 14. Terus ini jaraknya gue kasih let's say 6 deh. Terus gue akan kasih fill itu di primary warna gue. Oke. Seperti ini ya. Dan gue akan coba tambahin icon row left dan di kanannya itu row right. Oke, warnanya akan gue sesuaiin, kita pakai base aja yang white. Dan ini ukurannya beda ya. Jadi si text button ini itu dia ukuran height-nya itu si button text-nya ini, text layer itu ukuran height-nya itu 20 dan ini dia 24 nih iconnya. Kita akan coba sesuaikan pakai plugin namanya Scale. Nah, isi aja salah satu width atau height-nya di 20. Dia akan ngunci sendiri. Oke, udah cukup. Baru kita tambahin corner radius di 8. Oke, button kita udah jadi. Nah, ini aja kali ya, 4. Oke, terus gua akan kasih nama dia button. Lalu gua akan bikin lagi satu lagi. Dia itu border radiusnya 100. Dan gua akan bikin lagi satu lagi, border radiusnya itu adalah 0 square. Oke, nah ini kita udah punya nih. Nah sekarang kita akan kita seleksi semuanya, kita bikin dia jadi multiple components. Atau kalian bisa juga bikin component set. Kalau gue sih mungkin langsung create component set aja. Oke, udah jadi. Dan di sini ada nih, ada kondisi di mana ini ada conflicting variance. Artinya variannya itu punya properti yang sama. Nah, kita bedain dulu nih, gitu. Nanti ya. Kita bedain dulu. Misalkan di sini rounded. Terus di sini let's say fill. Ini square. Oke, terus kita kasih nama propertinya. Propertinya itu adalah border radius. Nah, jadi kalau kita coba bikin, nah border radius kita bisa milih nih. Mau yang mana? Oke, nah ini masih kebayang lah ya. Kita taruh sini instance-nya. Lalu sekarang kita bahas tentang component properties. Jadi component properties itu adalah properti yang ada dalam sebuah komponen yang kalian bisa pilih untuk dibuat. Jadi dia ada 4 jenis gitu ya. Nah coba kalian bikin, dia letaknya itu ada di main komponen yang kalian punya. Nih kita punya main komponen button. Terus di sini tuh ada properties. Nah ini ada tanda plus nih. Ini kalau kalian klik, dia akan muncul ada 4 new property pilihan new property. Ada variant, boolean, instant swap, dan juga text. Nah kalau variant itu dia membuat properti untuk membedakan variasi dari si setiap varian yang kalian punya di dalam satu main komponen. Misalnya ada 3 nih. Ini ada 3, dia kan dibedain berdasarkan border radius. Sebenarnya kita bisa bikin nih based on dari varian ini. Kita tinggal klik aja gitu. Gitu ya. Jadi cukup gampang.
Nah, boolean ini kita contoh dulu deh varian. Kita bikin variannya, let's say kita bilang, kita coba tambahin dulu aja 3 varian. Nah, ini kita jadiin fill, ini kita jadiin square. Terus warnanya kita pakai warna error. Nah, gini. Oke, nah ini kita bisa tambahin nih. Kita tambahin varian. Misalkan nih error. Value-nya yes. Gitu ya. Nah, terus kita bisa milih nih dari setiap komponen yang ada di dalam sini. Misalkan kita pilih ini, dia value-nya errornya tuh no. Kita tinggal pilih yang yes itu, kita drop down, add new, no. Di sini udah yes. Nah, jadi sekarang kalau kita ke instance-nya, ini udah ada nih error. Gitu ya. Terus ini kita bisa milih border radiusnya, kita sesuaikan lagi. Misalkan nih ini rounded, ini fill, ini square. Oke. Nah, tuh kan. Cukup gampang. Oke, setelah itu kita punya komponen property yaitu boolean. Boolean itu on off. Misal itu biasanya kita pakai untuk true or false ya, atau kita mau nge-show atau nge-hide sebuah property dalam sebuah komponen. Kita misalkan bikin icon left, terus kita bikin lagi namanya booleannya icon right. Oke, nah sekarang nih kita bisa coba pilih semua icon left ya. Kita tinggal seleksi salah satu, terus di sini ada tanda kayak kekeran gitu. Ini untuk matching layer, kita pilih. Nah, terus di panel sebelah kanan itu ada layer. Kalian tinggal pilih nih apply boolean property, tinggal pilih. Ini kan icon left ya. Nah, kita tinggal pilih yang icon left. Kita lakukan juga untuk yang right, icon right. Nah, sekarang ini dia akan muncul nih tuh di instance-nya. Gampang kan? Nah, itu untuk boolean. Sekarang kita coba untuk yang instance. Instance swap itu adalah misalkan di dalam komponen kalian itu kalian ada komponen lain juga. Misalkan icon. Nah, si icon ini itu bisa kalian swap, nggak perlu kalian klik dulu. Kalian bisa swap langsung di instance-nya. Oke, kita ambil contoh instance swap. Ini kita tulis swap icon right. Left. Kita pakai instance-nya nih row left. Nah, misalkan nih kita mau ganti. Nah, ini kebetulan di lokal komponen gue udah ada icon-iconnya. Bentuknya itu adalah main komponen. Nah, ini kita tinggal pilih aja. Misalnya ini gue udah punya beberapa library icon, alerts misalkan ya. Ini alerts, row, charts. Terus ini ada communication, ada development. Nah, misalnya segini dulu deh, sampai development. Nah, kita tinggal create property. Udah. Terus kita bikin lagi instance swap icon right. Kita pick instance-nya row right. Nah, kita pilih lagi nih. Semua row kita checklist, alert juga kita checklist, charts, communication, development. Terus kita create property. Nah, sekarang kita tinggal pilih matching layer di icon left dulu. Kita matching layer. Nah, terus di panel sebelah kanan itu di parent komponen, di bawahnya itu ada nama komponennya, nama when komponennya yang kita sebenarnya bisa ganti gitu. Nah, dia ada instant swap property. Kita mau apply. Nah, kita apply yang swap icon left. Kita lakukan juga untuk yang right. Oke, sekarang kalian bisa ini swap icon left ya. Kita bisa ganti nih jadi yang udah kita tadi checklist semua library icon yang kita punya. Gitu.
kita reset all change dulu. Nah kayak gitu ya. Dan ini urutannya bisa kalian rubah. Misalnya nih swap icon left pengen dibawa boolean yang icon left, icon right juga. Ini juga akan menyesuaikan nih. Gitu. Nah sekarang kita tambahin lagi teks. Nah teks ini misalkan nih text button, value-nya button, kita create property. Nah sekarang kita tinggal milih yang button, tulisan text layer buttonnya yang ada di main komponen kalian. Nah kalian matching layer, terus di dalamnya itu ada konten. Di panel sebelah kanan tuh ada konten. Yang ini sebenarnya kita bisa ganti nih, kayak tuh. Atau kita bisa pakai text property, komponen property yang udah kita daftarin tadi, yaitu text, yaitu text button. Jadi nanti kalian tinggal di instance kalian tuh udah ada input untuk ganti text buttonnya yang kalian tadi udah apply. Misalnya kita ganti jadi sign in. Terus icon leftnya karena itu kita hilangin. Misalnya kita nggak mau fill, kita mau round. Nah, ini udah bisa nih. Gitu. Nah itu untuk komponen propertinya. Kebetulan gue udah punya gue udah punya komponen button di dalam library gue. Jadi kita akan coba bikin card hari ini dan gue akan mau ngasih lihat sebenarnya gimana sih caranya kita bisa memakai komponen properties gitu. Oke, tadi udah gue jelasin. Sekarang kita akan coba bikin card. Jadi gue akan coba bikin rectangle dulu. Ini sebagai image cardnya. Terus misalkan gue akan coba bikin teksnya di bawah. Misalkan nih ini adalah title, card title. Terus di bawahnya ada description. Oke, card title gue coba pakai display kecil, display SM kayaknya. Oke, misalkan nih kita pakai yang jangan paragraf aja, label aja, label 18 bold. Terus descriptionnya gue akan pakai paragraf 14, kita pakai medium. Oke, terus warnanya gue sesuaiin, kita pakai base aja, base white. Terus ini gue akan kasih lorem ipsum, jadi lorem ipsum kita generate 5 sentences. Oke, ini kita bikin jadi 360. Sip, kayaknya bisa lebih kecil lagi, kita bisa pakai P12 medium. Sorry, 12 medium. P12 medium. Nah, medium, coba regular yang lebih tipis. Nah kayak gini, ini oke nih. Cuma ini kayak kebanyakan, gue akan perkecil lagi dikit. Bikin kayak gini. Oke, card kita udah jadi. Ini kita bikin agak lebih besar lagi, atau mungkin 1:12 ya, karena gue lupa 1:120. 12:9. Oke, segini rasio udah gue kunci. Oke, terus ini kita auto layout, kita namain dia adalah title and description. Terus di sini adalah card image. Ini akan gua ini lagi, auto layout lagi. Card image dan title and description akan gue auto layout. Gue bikin dia menjadi card. Gue kasih dia padding. Nah kalau kalian mau ngatur padding, terus itu cara gimana? Yang langsung ke semua sisi. Jadi kan default sekarang udah ada vertical horizontal ya. Nah kalian bisa coba tahan control atau command, terus kalian klik. Nanti dia akan all paddings. Nah ini kita bisa set dia 36. Border radius 8, kita kasih fill dia di base white. Nah ini tulisannya, gue lupa nih, in black.
Ini gue akan coba sesuaiin lagi. Kayaknya ini jangan kasih black, kita akan kasih gray netral. Terus ini mungkin lebih muda, atau segini ya mungkin ya. Nah ini mungkin kiri kanannya jangan 36, kita bisa set jadi 16 gitu. Ini atasnya juga kayaknya 16. Oke. Nah ini udah ada. Tinggal ini kita fill container, kita enter sekali. Untuk seleksi semua yang dalamnya kita fill container lagi. Dan ini juga kita bisa bikin dia fill container. Kayak gini. Nah, terus sekarang kita akan masukin komponen button. Ini kebetulan gue udah punya komponen button. Ini gue akan taruh luar kayaknya, di luar sini. Di sini. Oke. Nah, ini kita bisa coba untuk bikin beberapa variasi. Kayak misalkan nih image-nya di on-offin, description-nya nggak ada gitu. Mungkin kita bikin yang sesimpel itu ya. Gue mau ngasih lihat pemakaian komponen properties yang ada dan nested instance yang bisa kita keluarin gitu. Oke, kita coba. Jadi card ini mungkin gue akan bikin dia, kita kasih image dulu ya biar lebih bagus. Dan splash. Oke, ini asik nih. Oke, yang gue replace udah. Ini jangan lupa description. Oke, kita udah punya sekarang. Terus kita akan bikin dia jadi komponen. Oh nih, ini gua ilangin jadi gini. Kita bikin dia komponen set. Oke, namanya card. Nah, di sini kita bisa tambahin, misalkan kita kasih boolean. Booleannya adalah button true or false. Nah, ini bisa kita kasih nih layernya button. Ini juga button. Terus image, kita bisa kasih image juga. Misalkan image, kita kasih boolean image true. Oke. Ini kita seleksi, kita pilih layernya image. Terus ini mungkin with description. Ini ya saja. Ini no. Nah, propertinya namanya apa? Namanya description. Oke. Nah, terus kita juga bisa nambahin expose properties from nested instance. Jadi gunanya buat apa nih, kita coba. Nah, expose propertiesnya dari mana? Dari button. Nah, kegunaannya adalah untuk ini. Ini kan kita coba card ya. Kita coba panggil card. Nah, kita udah punya card nih. Ini kita bisa on off descriptionnya, buttonnya bisa dihilangin, enggak. Image juga bisa. Nah, kita bisa bikinnya misalnya kayak gini. Tuh. Oke banget. Nah, sekarang nih kalau button kita hilangin, tuh dia ada properti yang ada, dia punya properti dari instance yang ada di dalam cardnya, yaitu button. Nah, button itu dia punya instance sendiri nih. Kita bisa expose dia untuk ada di depan. Gitu. Misalkan kita pengen buttonnya itu jangan ada icon left-nya, jangan ada icon right-nya. Terus kita mau tulisannya itu adalah read more. Terus misalnya ini jangan pakai secondary, kita pakai jangan pakai primary, pakai secondary. State-nya default aja, size-nya mungkin di yang lebih besar atau mungkin di medium gitu ya. Terus mau pakai with text apa icon only. Nah, ini bisa. Itu. Nah, ini merondet apa fill juga bisa gitu ya. Misalkan ini yang fill tapi maunya with text. Gitu. Rounded. Nah, begini. Nah, itulah kegunaannya komponen property. Di sisi lain, kalian sekarang bisa juga nge-search layer
Nah, nge-search layer juga sekarang gampang tuh. Misalkan gue mau cari card atau mungkin description. Nah, dia ada selektornya nih. Misalkan kita mau title description ini ada description no. Ada misalnya kita mau nyari description yang layernya itu jenisnya teks gitu. Nah, ini di pengaturannya itu ada teks. Itu bisa cari nih. Ini nih, jadi kita gampang tuh untuk nyari-nyari yang lain, dan kita bisa nge-search di page ini atau di semua page gitu ya. Terus kita mau replace ini juga bisa, kita mau replace description, kita replace dengan apa gitu. Misalnya deskripsi gitu ya. Nah, ini kebetulan nggak ada resultnya nih, description. Ini lorem ya nggak, lorem kita ganti jadi replace all. Nah, nanti semua yang kata-kata yang ada loremnya ini ya, ini kan tadi ada loremnya. Nah, sekarang berganti jadi deskripsi gitu. Itu sekarang udah bisa secara native di dalam Figma. Thank you banget udah coba nonton. Semoga video ini membantu untuk teman-teman yang mungkin lagi pengen tahu fitur baru komponen properties yang ada di Figma itu gimana. Dan ya gue coba jelasin sedikit, semoga ini membantu. Dan jangan lupa like dan komen kalau kalian mau tanya ataupun mau ada yang dibingungin, silahkan komen aja, feel free. Dan jangan lupa subscribe biar membantu gue untuk semangat bikin konten lagi. Dan juga ya mungkin itu aja. Semoga video ini membantu. So see you in the next video. Bye bye hipster.